Setelah tampil solid pada GP Azerbaijan dengan pole position dan podium perdana, Ferrari kembali ke settingan pabrik di balapan GP Miami hari Minggu kemarin. Salah satu yang jadi perhatian publik dari performa mereka adalah kesalahan yang dibuat oleh Charles Leclerc. Bukan cuma sekali, tapi dia melakukan 2 kali kesalahan di tempat yang sama, yaitu di tikungan ke-7. Hal itu tentu sangat berbanding terbalik dengan performa impresif yang ia tampilkan di Baku, di mana Leclerc bisa push mobilnya dan raih pole position. Namun di Miami kemarin seperti menggambarkan jika gaya balap Leclerc yang agresif menyimpan resiko besar, dengan mudahnya ia lakukan kesalahan. Apalagi kita tentu ingat, kalau pole yang ia raih untuk sprint race di Baku, percobaan keduanya di Q3 berakhir dengan kesalahan dan menabrak tembok. Sebelum-sebelumnya pembalap Monaco ini juga cukup sering membuat kesalahan, terutama di saat-saat krusial ketika kualifikasi ataupun ketika balapan. Sebenarnya kenapa Leclerc mudah melakukan kesalahan yang berujung insiden? Dan apakah itu pertanda jika dia belum layak menyandang gelar juara ataupun disamakan dengan pembalap-pembalap top lainnya? Charles Leclerc merupakan salah satu pembalap dengan gaya mengemudi paling agresif di F1 saat ini. Agresif di sini bukan cuma aspek overtaking ataupun keberanian saat berduel, tapi cara mengemudi atau membalapnya yang agresif dan berani ambil resiko untuk melaju secepat mungkin di sirkuit. Seperti yang kami bahas pekan lalu, Leclerc menyukai karakteristik mobil yang sangat oversteer atau grip ban belakang yang sensitif atau rendah. Gaya balap oversteer seperti demikian memang banyak dipakai oleh pembalap-pembalap top seperti Max Verstappen, Lewis Hamilton, dan sampai Michael Schumacher. Tapi tingkat oversteer yang disukai Leclerc bisa dibilang adalah yang tertinggi dan paling agresif dari semua pembalap di grid musim ini. Efek positifnya adalah Leclerc bisa mengeluarkan semua potensi mobil yang sudah didesain sesuai dengan gaya balapnya, terutama saat kualifikasi yang merupakan poin terkuat Leclerc saat ini. Dan salah satu dampak negatif gaya oversteer adalah pembalap jadi mudah membuat kesalahan. Jika sliding atau oversteer yang dialami terlalu agresif dan terjadi tiba-tiba, maka mobil akan kehilangan kendali hanya dalam waktu sepersekian detik saja. Sudah banyak kejadian Leclerc melintir karena melaju terlalu kencang di tikungan, terutama saat ia ada dalam kondisi di bawah tekanan. Seperti insiden di Imola, Leclerc spin di Variante Alta ketika mengejar Sergio Perez. Yang memorable tentu insiden di GP Prancis ketika Leclerc melintir dan menabrak tembok. Kelemahan ini saat terlihat pada GP Miami kemarin dengan 2 kesalahan di lokasi yang sama. Insiden pertama ia alami di sesi FP2 ketika ia mengalami snap oversteer saat mengerem di tikungan ke-7. Momen oversteer yang hanya sepersekian detik tersebut membuat Leclerc terkejut dan seketika ia kehilangan kendali lalu mencium tembok pembatas. Insiden kedua yang terjadi di akhir sesi Q3 bisa dibilang lebih kencang dan dampaknya lebih terasa ke mobil Leclerc. Semua bermula dari Leclerc yang terlalu agresif dalam mengambil curb di sisi dalam tikungan ke-6. Ketika ia berada di curb tersebut, mobilnya melindas semacam bump atau celah-celah di antara curb dengan area run-off. Bump itulah yang membuat Leclerc seketika kehilangan kendali dan meluncur ke tembok dengan kecepatan tinggi. 2 insiden tersebut meskipun penyebab utamanya berbeda, tapi menggambarkan bagaimana agresifnya seorang Charles Leclerc dalam mengemudikan mobilnya. Tapi tentunya selain karena gaya balap, ada alasan tersendiri mengapa Leclerc tetap mempertahankan driving style agresifnya itu. Salah satunya adalah ia harus bisa memaksimalkan mobil Ferrari yang tidak kompetitif entah bagaimanapun caranya. Berbeda dengan Baku yang punya banyak tikungan lambat yang sangat disukai oleh Leclerc, Miami menyajikan tantangan yang berbeda dengan sektor pertamanya yang cepat. Disitulah Ferrari kehilangan banyak waktu dibandingkan dengan Red Bull serta Aston Martin, dan Leclerc berusaha untuk memangkas defisit tersebut dengan melaju seagresif mungkin. Apalagi pada percobaan pertamanya, Leclerc melakukan kesalahan di tikungan terakhir dan semakin menambah tekanan baginya untuk ambil resiko lebih di hot lap pamungkas. Selain dari gaya balap, settingan mobilnya pun juga dibuat sangat agresif dan membuatnya sulit dikemudikan. Hal itu diakui oleh Leclerc sendiri, di mana ia ingin mobilnya diberikan setup yang agresif, karena itulah satu-satunya cara untuk bisa mengeluarkan potensi maksimal dari SF23. Tetapi dalam kasus kemarin, Leclerc mengatakan jika ia terlalu berlebihan dalam agresivitas settingan mobil, dan itu berperan besar dalam kesalahannya saat kualifikasi. Kami kurang tahu pasti, tapi kemungkinan besar adalah Leclerc membuat suspensi mobilnya sekeras mungkin untuk bisa mendapatkan rotasi dan sensitivitas yang maksimal ketika menikung. Hal itu akan membantunya meningkatkan responsivitas mobil Ferrari saat melibas sektor pertama yang diisi oleh tikungan cepat.
Tetapi Leclerc melakukan sedikit kesalahan dengan mengambil curb terlalu agresif dibandingkan dengan Verstappen ataupun Perez. Jelas jika Leclerc menikung terlalu ke dalam. Dengan suspensi yang keras, itu membuat mobil mudah kehilangan kendali ketika mengalami pantulan sedikit saja. Leclerc memang harus diakui sangat rentan terhadap kesalahan-kesalahan kecil, tetapi dampaknya besar seperti kemarin. Itu menjadi PR besar baginya sekaligus menjadi resiko yang harus ia ambil dengan gaya balap yang agresif. Tetapi di sisi lain kita harus melihat fakta kalau Leclerc mau tidak mau harus mengambil resiko supaya bisa meraih hasil yang terbaik. Mobil Ferrari yang masih problematik membuat Leclerc tidak punya pilihan selain memacu mobil sampai pada batasnya dan menempatkan dirinya ke situasi yang sulit. Mentalitas seperti ini setidaknya menunjukkan jika Leclerc sudah punya salah satu kriteria untuk jadi pembalap top, yaitu tidak mau kalah dan mencari setiap celah terkecil untuk bisa tampil lebih kencang. Tapi mentalitas seperti ini belum bisa dikatakan sesuai untuk jadi pembalap juara jika melihat bagaimana pendekatan Verstappen yang tahu kapan harus tenang dan kapan harus agresif. Namun sekali lagi, target Leclerc tahun ini bukan juara dunia, melainkan adalah mengoptimalkan mobil Ferrari dengan segala penyakitnya untuk bisa meraih hasil terbaik di tiap balapannya. Akan beda cerita jika Ferrari bisa menyajikan mobil yang bagus, maka Leclerc tidak perlu tancap gas sampai gila-gilaan seperti di Miami dan berujung insiden. Ferrari, meski sudah luncurkan upgrade diffuser dan floor, kenyataannya belum bisa membuat mobilnya konsisten di sirkuit. Perilakunya antara satu tikungan ke tikungan lain, setiap putarannya masih sulit ditebak oleh pembalap terutama saat race. Carlos Sainz mengatakan jika ia tidak bisa melaju dengan kencang karena kesulitan dalam hal manajemen ban. Ia mungkin bisa catatkan waktu yang cepat dalam satu lap, tapi setelah itu, bannya akan cepat habis dan melambat secara signifikan. Hal yang sama juga dialami oleh Leclerc yang tidak bisa mengoptimalkan performa ban medium di awal stint. Itu membuatnya terjebak di belakang Kevin Magnussen pada paruh pertama balapan dan tertahan di belakang Pierre Gasly di stint keduanya. Meskipun Leclerc bisa menyalip Gasly, tapi tidak lama kemudian ia disusul oleh Lewis Hamilton dan harus puas finish di posisi ketujuh. Salah satu dugaan mengenai kesulitan Ferrari di Miami kemarin adalah SF23 terlalu sensitif dengan perubahan angin. Upgrade di Imola kemungkinan besar akan terfokus terhadap masalah tersebut, dan kita akan lihat seberapa jauh progres Ferrari ke depannya dengan karakteristik sirkuit Imola yang banyak tikungan medium. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.